Hai, pernah nggak sih kamu ngerasa butuh semacam buku panduan buat otak pas lagi belajar? Nah, hari ini kita bakal melakukan persis hal itu. Yuk kita bareng-bareng ngerakit sebuah toolkit pribadi yang isinya bakal mengubah cara kamu belajar. Siap? Kita mulai. Pasti tahu kan rasanya gimana? Udah berjam-jam mantengin buku, mata udah lelah, kepala pusing. Pas ditanya lagi, rasanya semua yang dipelajari itu nguap gitu aja. Kalau kamu pernah ngalamin ini, tenang. Kamu nggak sendirian. Ini frustasi yang umum banget dialami banyak orang. Eits, tapi tenang, solusinya ada di sini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengisi kotak peralatan mental kamu. Isinya bukan alat biasa, tapi strategi-strategi jitu yang beneran terbukti secara sains, yang bakal mastiin setiap detik waktu belajarmu jadi super efektif. Oke, jadi toolkit kita ini isinya ada 4 bagian utama. Pertama, kita bangun fondasinya dulu biar kokoh. Terus kita tambahin power tools-nya, yaitu teknik-teknik belajar aktif. Abis itu kita pelajari cara ngerawat mesinnya dengan manajemen waktu dan energi. Dan terakhir, kita kunci semua ilmunya biar nempel di memori jangka panjang. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Membangun fondasi belajar yang kokoh itu langkah awal yang nggak bisa ditawar-tawar. Fondasi nomor 1 adalah kenali dirimu sendiri. Coba deh renungin sebentar, kamu tuh tipe yang mana sih? Apakah kamu seorang pembelajar visual yang langsung paham kalau lihat diagram atau gambar? Atau kamu tipe auditori yang lebih nangkep kalau dengerin penjelasan atau diskusi? Atau jangan-jangan kamu kinestetik yang baru klik kalau udah nyoba langsung? Nah, tahu kamu tipe yang mana itu kunci buat milih alat yang pas nantinya. Fondasi kedua, lingkungan belajar kamu. Ini nih sering banget dianggap sepele, padahal dampaknya, wow, luar biasa. Coba bayangin deh, meja yang rapi, ruangan yang tenang, bebas dari ping notifikasi HP. Hal-hal simpel kayak gini tuh fondasi krusial yang nentuin seberapa fokus kita dan seberapa dalam informasi bisa masuk ke otak. Nah, fondasi udah kuat nih. Sekarang waktunya kita masukin power tools-nya, teknik belajar aktif. Inilah alat-alat yang bakal ngerjain tugas berat untuk dapetin pemahaman yang mendalam, bukan cuma sekedar hafalan di permukaan. Jadi, apa sih belajar aktif itu? Gini deh, bayangin, kamu itu bukan cuma penonton pasif di bioskop ilmu pengetahuan. Kamu itu sutradaranya, aktornya, bahkan kritikusnya. Kamu bertanya, kamu mencoba, kamu berdebat. Intinya, kamu jadi pemilik proses belajarmu sendiri. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, lihat deh data ini. Ada penelitian yang nunjukin kalau keterlibatan siswa itu melonjak hampir 2 kali lipat, dari 45% jadi 85% pas mereka pakai metode aktif. Ini bukti nyata kalau belajar aktif itu beneran game changer. Alat canggih pertama di toolkit kita adalah SQ3R. Anggap aja ini kayak peta harta karun 5 langkah buat naklukin buku tebel sekalipun. Kamu mulai dengan survei, mengintip peta besarnya, terus question, menentukan tujuanmu, lanjut read, mulai menggali, lalu recite, mengamankan hartanya, dan terakhir review, memeriksa lagi hasil buruanmu. Ini mengubah kegiatan membaca jadi petualangan yang seru. Dari semua langkah tadi, yang paling penting itu adalah langkah recite atau menceritakan kembali. Nah, disinilah momen pembuktiannya. Kamu jadi benar-benar tahu, kamu nih paham atau cuma ngerasa paham. Langkah inilah jembatan yang bisain antara cuma lihat informasi sama benar-benar punya informasi itu di kepala. Alat berikutnya, peta pikiran atau mind map, cara supervisual buat mikir. Soalnya otak kita itu nggak mikir dalam bentuk daftar yang lurus ke bawah, tapi dalam bentuk koneksi-koneksi yang saling nyambung. Pakai mind map, kamu seolah-olah ngegambar peta pikiranmu di kertas, mulai dari tengah terus bercabang-cabang, jauh lebih gampang diingat daripada catatan linier yang kaku. Oke, fondasi udah ada, power tools-nya juga udah siap. Sekarang kita ngobrolin perawatannya nih, mengelola waktu dan energi. Soalnya alat secanggih apapun gak bakal berguna kalau mesinnya kehabisan bensin kan? Yuk kita bahas bensin yang pertama, waktu. Coba deh teknik Pomodoro. Konsepnya simpel banget. Kerja fokus total selama 25 menit, terus istirahat 5 menit. Penting nih, istirahat singkat ini bukan buat malas-malasan ya, tapi ini riset strategis buat otak, biar tetap tajam dan gak gampang capek. Tentunya Pomodoro ini bakal lebih mantap lagi kalau didukung sama kebiasaan-kebiasaan lain. Misalnya, bikin jadwal yang realistis, fokus ke satu hal aja dalam satu waktu, jangan multitasking, dan kerjain tugas yang paling penting duluan. Ini dasar-dasar yang kelihatannya simple, tapi efeknya besar banget. Sekarang soal energi.
Ini bukan cuma soal ngopi loh. Lihat deh keseimbangan ini. Otak kita itu bukan mesin yang bisa digeber 24 jam nonstop. Dia butuh keseimbangan antara belajar fokus, tidur yang berkualitas, 7-9 jam itu wajib. Terus aktivitas fisik buat nyegerin pikiran, dan waktu buat benar-benar istirahat. Ngorbanin salah satu, wah itu sama aja kayak mau lari maraton tapi cuma pakai satu kaki. Dan jangan lupa, bensin yang beneran, makanan yang kamu makan itu ngaruh banget ke performa otak. Makanan kayak blueberry, ikan salmon, alpukat, itu udah terbukti secara ilmiah bisa ningkatin memori dan konsentrasi. Jadi, nyiapin cemilan sehat itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan mungkin ini yang paling krusial. Gimana caranya biar semua yang kita pelajari itu benar-benar nempel di otak? Kita akan isi kompartemen terakhir ini dengan alat-alat buat memperkuat memori. Alat pertama buat memori adalah jalan pintas mental yang kita kenal sebagai jembatan keledai. Otak kita itu benci banget sama daftar yang acak, tapi suka banget sama cerita atau kata-kata yang unik. Makanya, Mejiku Hibiniu buat warna pelangi itu jauh lebih gampang diingat daripada ngapalin merah, jingga, kuning satu persatu. Trik simple tapi ampuhnya bukan main. Mau naik level? Coba ubah informasinya jadi cerita atau bahkan lagu. Pernah kepikiran nggak, kenapa kita gampang banget hafal lirik lagu yang baru didengar beberapa kali? Itu karena otak kita secara alami emang jago nginget cerita dan melodi. Nah, manfaatkan kekuatan super ini buat belajar. Ini mungkin kedengerannya jadul banget ya, tapi dengerin deh kata sains. Simpen dulu laptopnya, ambil pulpen. Nulis pakai tangan itu lebih dari sekedar nyatet. Gerakan fisiknya itu maksa otak buat memproses informasi lebih dalam. Ngetik itu pasif, nulis itu aktif. Dan disitulah perbedaannya buat memori kita. Dan akhirnya, alat terkuat di seluruh toolkit kita. Tes dirimu sendiri, lagi dan lagi. Teknik ini namanya active recall. Dan ini pada dasarnya kayak nge-gym buat otak. Setiap kali kamu maksa diri buat ngingat sesuatu tanpa ngintip catatan, kamu itu lagi ngebangun otot memori. Mengubah koneksi saraf yang lemah jadi sekuat kabel baja di otakmu. Tentu, semua ini butuh usaha. Belajar itu kadang emang capek. Tapi, ada kutipan bijak yang mengingatkan kita semua. Lelahnya belajar ini adalah investasi. Anggap aja, ini harga kecil yang kita bayar sekarang buat menghindari pajak kebodohan yang jauh lebih mahal seumur hidup kita. Jadi, toolkit kamu sekarang udah penuh. Ada fondasi yang kokoh, alat-alat canggih, panduan energi, dan trik-trik memori. Pertanyaan yang tersisa sekarang bukan lagi gimana cara belajar lebih baik, tapi dari semua alat hebat ini, mana yang bakal kamu coba duluan mulai hari ini? Pilihannya ada di tanganmu. Terima kasih sudah menyimak.